Katanya tahun 2025 robot bakal menggantikan separuh pekerjaan manusia. Soalnya robot bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Hasil pekerjaannya pun presisi dan seragam. Robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan bahkan bisa melampaui kemampuan manusia. Terbukti saat pandemi virus corona mengharuskan social distancing. Banyak negara yang menggunakan jasa robot untuk menekan penyebaran virus. Sekarang pun sudah banyak inovasi robot yang diharapkan bisa menjadi pekerja masa depan. Cari tahu dalam episode Generasi Robot hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Zaman sekarang teknologi sudah makin canggih, termasuk teknologi mobil keluarga kayak gini nih. Nah, semua kecanggihan ini diproduksi seluruhnya di pabrik yang ada di Indonesia loh. Beroperasi sejak tahun 2015 lalu, pabrik ini punya teknologi robotik yang canggih. Jadi 90% operasional pabrik ini sudah dikerjakan oleh robot. Wih, bahkan pabrik ini jauh lebih canggih dibanding pabrik yang ada di Jepang. Cekidot yuk, kita kemon! Ini dia, pabrik seluas 1,3 juta meter persegi atau hampir sama dengan 180 kali luas lapangan sepak bola. Wah, besar banget ya! Seluruh proses pembuatan mobil dari bahan dasar sampai menjadi mobil utuh dilakukan di sini. Pertama, dimulai dari proses stamping atau pencetakan lembaran plat baja menjadi komponen bodi mobil. Lembaran plat baja bakal melewati mesin pres otomatis untuk ditekan sampai menjadi bentuk bodi yang diinginkan. Komponen yang dicetak di sini ada pintu, atap, lantai, dan komponen bodi mobil lainnya. Semua komponen bodi mobil yang sudah tercetak disatukan melalui proses welding atau pengelasan. Biar lebih presisi, pengelasan dilakukan menggunakan lengan-lengan robot dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lebih dari 200 lengan robot yang terbagi di beberapa area titik pengelasan. Setiap pengerjaan terus direkam aktivitasnya oleh komputer. Jadi, kesalahan bisa langsung terdeteksi dan diminimalisir. Kerennya lagi, setiap 2 menit sekali, satu rangkaian bodi mobil utuh selesai dan jadi tuh. Wih, cepet banget kan? Kecepatan dan presisi kinerja robot ini nih yang gak bisa dikalahkan sama manusia. Tapi biar bisa pintar kayak gini, robot sangat membutuhkan manusia. Makanya di sini ada yang namanya Kaizen Point, kumpulan pekerja yang bertugas untuk membuat inovasi robot. Salah satu karya mereka adalah robot bernama Shooter Panel Comeback ini. Robot ini membuat perjalanan panel bodi yang mau masuk ke proses pengelasan bisa dilakukan secara otomatis, nggak manual kayak dulu. Kerennya lagi, alat ini nggak pakai listrik loh, tapi pakai sistem penggerak pneumatik atau menggunakan tekanan angin. Jadi lebih hemat energi juga kan? Rangka bodi yang sudah jadi dibawa ke bagian mekanik lain untuk dipasang dudukan panel bodi secara manual, termasuk pasang pintu-pintu sampai kap mesin. Sip deh, kalau sudah beres, bodi mobil siap diangkut untuk masuk ke proses pengecatan. Pengecatan bodi mobil melalui beberapa tahap nih, mulai dari pemberian anti karat, lapisan sealer, dan lapisan top coat untuk warna bodi yang diinginkan. Sip deh, bodi siap dibawa ke proses assembling. Oh iya, mesin, transmisi, jok mobil, sampai komponen plastik seperti bumper dan dashboard juga dibuat di sini loh. Untuk pembuatan mesin dimulai dari proses casting atau pencetakan bodi mesin. Proses casting menggunakan aluminium batang yang dilebur sampai mencair dan dicetak pakai mesin die casting bertekanan tinggi. Setelah bodi mesin terbentuk, komponen dalam mesin siap untuk dirakit. Untuk komponen plastik, dengan mesin injeksi berkekuatan 1.800 ton dan 3.000 ton, bakal menghasilkan komponen seperti dashboard, bumper, door trim, sampai komponen plastik kecil lainnya. Semua komponen yang sudah dibuat tadi, seluruhnya dirakit pada tahap assembling body. Di jalur assembling ini, terdapat pos yang terdiri dari 2-3 orang bertugas mengerjakan pemasangan perlengkapan interior dan eksterior. Terakhir nih, tinggal pasang roda dan jok yang berjumlah 3 baris.
untuk kapasitas 8 penumpang termasuk pengemudi. Mobilnya udah pada ngantri nih. Bisa kali Ogah jualan bensin di sini. Pasti laku deh. Loh, Pak Oga, ngapain Pak nongkrong di sini? Tuh lihat Den, mobilnya udah pada ngantri. Siapa tahu ada yang mau isi bensin sama Pak Ogah. Pak Oga, ada-ada aja deh. Mobil ini kan baru dibuat Pak. Belum perlu diisi bensin banyak-banyak kali. Paling juga cukup buat pengetesan awal aja. Ya, Pak Ogah nggak bisa dapat gope dong Den. Nah, sekarang waktunya pengecekan. Ada beberapa tahapan pengecekan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pertama, dari pengecekan ban dan keakuratan arah kemudi. Kedua, ada pengecekan arah sorot lampu. Lanjut, ada tes akselerasi mesin untuk melihat kinerja mesin sudah sesuai atau belum, sampai uji pengereman. Untuk mengurangi polusi pencemaran udara, mesin juga diuji emisi nih. Mesin mobil ini sudah mengadopsi standar emisi Euro 4 yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, mobil disemprot dengan air bertekanan seperti ini untuk mensimulasikan keadaan hujan deras yang ekstrim. Ini adalah pengujian untuk menemukan apakah ada kebocoran pada bodi mobil. Sip, pengujian terakhir adalah menjalankan mobil di trek pengujian. Mobil yang dipilih secara acak bakal melewati trek jalan lurus dengan kecepatan tinggi, sampai manuver di jalan bergelombang untuk memastikan performa mobil yang sudah sesuai standar. Lengkap banget kan tesnya. Teman-teman masih ingat kan sama robot-robot canggih yang merakit mobil tadi? Ternyata nih, robot-robot industri pintar ini juga dirakit oleh robot loh. Robot ini masing-masing bisa mengangkat beban sampai 25 kg. Jadi kalau bebannya lebih dari itu, otomatis bakal diangkat barengan. Nah, ini adalah proses merakit motor bagian bawahnya. Semua gerakan robotnya sudah saling terkoordinasi. Jadi diharapkan sudah minim kesalahan pengerjaan. Kalau yang ini lagi dibikin bagian lengan plus bodinya juga. Di sini akan dirakit juga sumbu atau siku-sikunya. Sumbu atau siku inilah yang bakal mempengaruhi banyaknya arah pergerakan robot saat bergerak nanti. Karena semuanya sudah dikerjakan oleh robot, di sini manusia bertugas sebagai operator di tahapan mekanik. Kalau semua komponen sudah selesai dipasang, tinggal dikasih cover deh. Nah, tahap terakhirnya, robot mulai dites drive nih. Caranya dicek dan dites seperti ini. Harus dipastikan kalau semua komponennya berjalan dengan baik. Oke, sip. Robot-robot yang sudah lolos pengujian akan dipasarkan dan didistribusikan ke beberapa industri. Teman-teman, meski bisa bekerja lebih cepat dan menghemat tenaga kerja, robot industri kayak gini harganya sama sekali nggak murah. Jumlahnya pun terbatas. Yang pasti sih membutuhkan operator yang menguasai ilmu robotik. Makanya tadinya teknologi robot belum terlalu dilirik. Tapi nih pandemi virus corona ternyata mengubah semuanya. Anjuran social distancing membuat industri besar dan kecil mulai melirik robot dan mengurangi jumlah pekerjanya. Zaman sekarang tuntutan hidup yang serba cepat membuat kita maunya yang praktis-praktis aja. Makanya vending mesin alias mesin penjualan otomatis ini semakin mudah untuk ditemukan. Terutama di negara Jepang yang dinobatkan sebagai negara dengan jumlah vending mesin terbanyak di dunia. Wow, ada yang penasaran nggak mengintip bagian dalam vending mesin? Yuk cekidot langsung di pabriknya yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Come on! Wah, kebetulan banget nih ada vending mesin. Unyil mau yang warna kuning ah. Hah? Kemana ya uangnya? Nah, ini dia. Ya, loh. Kok nggak keluar sih jajanan Unyil? Aduh. Lumayan. Dapat 5.000 lagi. Mesinnya rusak nih. Yah, gimana sih nih? Payah banget sih nih.
Wah, di dalamnya ada Pak Oga ternyata. Pak, ayo Pak, balikin duit unyil. Pak Oga. Den Unyil. Bukannya bantuin berdiri dulu, malah minta duit. Ye, itu kan duit unyil Pak. Ya, hancur deh dagangan Pak Oga nih. Ini dia, pabrik mesin penjual otomatisnya. Pabrik ini sudah beroperasi dari tahun 1996 loh. Dan hampir 90% komponen mesin penjual otomatisnya dibuat di Indonesia. Nah, ini proses pertamanya. Ribuan lembaran besi ini dipotong pakai mesin setiap harinya. Lembaran besi ini untuk bagian casing dan pintu mesinnya nanti. Tuh lihat, mesinnya juga sudah otomatis loh. Nah, setelah dipotong dan ditekuk, sekarang kita mulai rakit bodi mesinnya. Menyatukannya pakai las listrik itu tuh. Wih, ada yang sudah hampir jadi tuh. Kalau sudah jadi, beratnya bisa sampai 260 kg loh. Dalam satu mesin penjual otomatis bisa muat sampai 400 botol minuman. Yuk, lanjut ke proses perakitan. Pertama, pasang papan panel sebagai pelapis dan sekat. Ini bukan sekedar papan loh, tapi papan kedap suhu. Jadi suhu di dalam mesin akan terjaga kestabilannya. Nah, kalau sudah, kita pasang deh mesin pengatur suhu atau kondensornya. Memasangnya di bagian bawah mesin. Nantinya akan dialirkan ke seluruh bagian mesin di atasnya. Mesin kondensornya juga dibuat di pabrik ini loh. Tuh lihat, mesin kondensor ini bisa menghasilkan suhu mulai dari minus 6 derajat sampai 50 derajat Celcius. Nah, kalau sudah dirakit, kita isi di freonnya. Ini dia jantungnya mesin penjual otomatis. Ini mesin mekanis untuk mengeluarkan produk yang kita beli. Yuk, sekarang kita pasang ke rak mesinnya. Rak ini juga buatan sendiri loh, no impor-impor. Ini lagi dirakit rak untuk menaruh minuman atau makanan di mesin penjualnya. Satu rak ini bisa muat 30 minuman. Ayo deh, sekarang kita coba raknya berfungsi atau enggak nih. Wah, tuh botol-botolnya bisa lolos dengan baik. Sekarang bisa kita masukkan deh ke dalam mesinnya. Kapasitas tiap mesin beda-beda ya, tergantung permintaan. Cuma rata-rata bisa menampung 300 sampai 400 botol minuman. Lanjut, sekarang pasang mesin penerima uangnya. Jadi kalau mau beli, koinnya kita masukkan di situ. Nah, kalau yang itu lagi dipasang display depannya. Bahannya bisa dari kaca atau akrilik sesuai permintaan. Dari sini kita bisa memilih produk yang mau dibeli di vending mesin nanti. Nah, sekarang pasang deh pintunya. Proses pemasangannya dibantuin sama lengan robot ini nih. Selain meringankan pekerjaan, jadi hemat tenaga juga kan. Gak harus digotong rame-rame. Sekarang waktunya mengetes fungsi mesin nih. Biar gak ada minuman yang nyangkut sewaktu dibeli nanti. Semuanya harus dicek ya, termasuk penerima uangnya ini. Namanya bill validator. Bill validator ini dilengkapi dengan 8 sensor untuk mengenali uang asli. Dilihat dari dimensi, berat jenis, scanner hologram, dan masih banyak lagi. Gak bakalan ketipu deh pokoknya. Haus juga nih habis keliling pabrik. Cobain beli minuman di sini. Satu dulu. Satu lagi. Nah, udah. Loh, kok nggak keluar? Waduh, macet nih. Tolong. Aduh, Pak Oga, kenapa sih marah-marah? Berisik tau Pak. Tolong Den, Pak Oga ditipu nih. Udah masukin duit, taunya nggak keluar minumannya. Apa kena ajab gara-gara ngerjain Den Unyil tadi ya? Iya kali Pak, azab pedagang curang. Vending mesin memang praktis banget ya. Apalagi kalau ditempatkan di tempat strategis. Kan repot banget kalau harus keluar cuma buat beli minuman aja. Oh iya, sudah pada tahu kan cara pakai vending mesin ini? Yap, benar banget. Tinggal masukkan uang sesuai dengan nominal harga produk yang mau kita beli. Habis itu pilih deh produknya.
Lalu tinggal ambil produknya di laci bawah dan siap dinikmati. Praktis kan? Teman-teman, kenalin nih teman barunya Unyil. Namanya Hajime. Hajime adalah robot samurai canggih yang bertugas sebagai pelayan. Robot Hajime asal Jepang ini dipekerjakan oleh salah satu restoran di negara Thailand. Wih, keren ya. Katanya nih, untuk membangun restoran robot pertama di Thailand ini, pemilik restorannya menghabiskan dana sampai 30 juta baht atau sekitar 10,9 miliar rupiah. Wih, secanggih apa ya kira-kira robot Hajime-nya? Let's check it out. Wah, robot Hajime-nya sudah siap untuk beraksi nih. Robotnya siap mengantarkan menu-menu yang sudah dipilih oleh pelanggan. Menunya bisa langsung dipesan dari layar komputer yang sudah disediakan di masing-masing meja. Tinggal pilih deh sesuai selera. Di sini hampir ada 100 jenis menu, mulai dari daging sampai seafood. Terus tunggu deh robot Hajime-nya datang untuk mengantarkan pesanan kita. Kalau menunya sudah komplit, tinggal pencet tombol khusus untuk memanggil robot Hajime. Gak perlu waktu lama, robotnya datang dan siap bertugas. Wah, canggih ya. Oh iya, selain bertugas sebagai pelayan, robot Hajime ini juga seorang entertainer loh. Biar pengunjung gak bosan, robot Hajime akan menghiburnya dengan tarian. Wih, keren ya. Wah, gemulai banget ya gerakan robot penari dari Indonesia ini. Robot penari buatan kakak-kakak dari Institut Teknologi 10 November Surabaya ini termasuk dalam jenis robot humanoid. Robot ini sengaja dibuat agar anak-anak muda kayak kita tertarik untuk belajar tarian tradisional yang sudah mulai ditinggalkan. Hah, kalau robot aja bisa, masa kita kalah sih? Aduh, Den Unyil, berisik tahu. Nggak tahu apa, Pak Oga lagi latihan yoga. Ah, yoga apaan sih Pak? Paling juga Pak Oga tidur siang. Ya, itu kan yoga juga, Den. Namanya yoga pernapasan. Biar rileks. Dasar Pak Oga. Tapi maaf ya Pak, kalau Unyil berisik. Unyil lagi kasihkan latihan nih Pak, buat mengiringi robot penari joget. Hah? Robot penari? Iya. Nari robot kali, Den. Pak Oga pasti bingung ya. Ya udah, yuk ikut Unyil aja kalau gitu. Gak nyangka kan kalau robot juga bisa menari dengan gemulai. Ini adalah robot Virus, karya tim robotika ITS Surabaya. Robot ini masuk kategori humanoid karena desainnya yang menyerupai manusia. Awalnya sih terbuat dari plat besi tebal. Cuma sekarang sudah di-upgrade menggunakan plat besi yang lebih tipis dan kuat. Lanjut ke proses coding yuk. Di proses ini, gerakan-gerakan penari akan diterjemahkan ke dalam bahasa program yang akan memerintahkan robot melakukan rangkaian gerakan tari yang diinginkan. Gerakan tariannya nggak bisa sembarangan ya. Harus menggunakan referensi atau data akurat mengenai detail gerakannya, biar makin mirip dengan aslinya. Robot penari yang sudah memenangkan berbagai penghargaan ini gak cuma bisa menarikan satu jenis tarian saja, tapi bisa sampai 3 jenis tarian. Bahkan bisa diprogram untuk semua jenis tarian yang kita inginkan. Mantap! Nah, kalau ini salah satu komponen otak si robot, alias microcontroller. Alat ini berfungsi untuk menerima data dan memberi perintah si robot. Sekarang tinggal kita rakit deh. Pertama kita pasang dulu ya motor penggeraknya. Motor ini berfungsi layaknya sendi pada manusia. Setiap motor bisa melakukan gerakan 2 arah, seperti atas bawah atau depan belakang. Robot senilai 40-an juta rupiah ini punya sekitar 30 sendi. Makanya gerakannya gemulai banget ya. Nah, kalau sudah kita pasang deh baterainya sebagai sumber energi. Setiap satu baterai bisa bertahan sekitar 7 sampai 15 menit, tergantung kapasitas baterai.
Biar makin keren tariannya, robot penari ini juga dikasih kostum ya. Kostumnya juga harus disesuaikan dengan tarian yang akan diperagakan. Jangan sampai nari jaipong tapi pakai kostum Bali. Nanti jadinya jaka sembung minum blewah. Gak nyambung dong ah. Terakhir kita pasang sensor suaranya. Dengan sensor ini, robot akan otomatis menari ketika mendengar suara musik. Dan akan berhenti ketika musiknya selesai. Wih, canggih banget ya. Ayo Den Unyil, semangat. Tendang bolanya. Bot, diam aja sih. Nonton bola apa nonton wayang, Bot? Hah? Ayo Den, jangan mau kalah. Wah, jatuh. Bot, tuh bantuin temennya, diam-diam aja. Tolong, Den Unyil, tolongin Den. Kenapa tuh? Robotnya marah nih kayaknya. Hah? Makanya Pak, jangan suka gangguin robot. Robot sudah diem anteng juga, malah digangguin. Oh iya teman-teman, meskipun banyak robot humanoid yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan, menurut pakar, kecerdasan buatan ini masih punya banyak kelemahan. Sistemnya masih bisa terkecoh karena cara kerja otak manusia dan bahasa pemrograman sangat berbeda. Jadi, siapa bilang kalau robot jauh lebih cerdas dari manusia? Konsep robot sudah dikenal sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Seperti jam air Mesir kuno yang menggunakan patung-patung manusia untuk membunyikan lonceng jam. Atau merpati kayu yang bisa terbang buatan Arsitus pada tahun 400 sebelum Masehi. Nah, robot modern pertama dibuat pada tahun 1950-an oleh Om George C. Devol. Sejak saat itu, robot pun semakin berkembang, baik dari segi teknologi, fungsi, dan bentuknya. Bahkan sekarang, kemampuan fisik dan berpikir robot sudah melampaui manusia. Meski begitu, bukan berarti robot lebih baik dan bisa menggantikan manusia ya. Karena robot memerlukan manusia untuk menjalankan fungsinya. Meskipun cepat dan akurat, kecerdasan buatan milik robot gak bisa bertindak dan berpikir seperti manusia. Jadi robot gak bisa berpikir kreatif dan menganalisis tindakannya. Robot juga gak punya elemen rasa seperti kita. Sehingga gak bakal bisa menggantikan interaksi antar manusia. Oke deh, waktunya Unyil pamit nih. Besok jangan lupa nonton si Unyil lagi ya. See you!